Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga antum tetap semangat, tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kita ini ya kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Bughyatul Takrib. Nah, kalau kemarin kita membahas pada materi zakat, hari ini kita membahas pada materi puasa. Ya, sebenarnya antum sudah mendapatkan materi puasa ya di buku BSE ya di semester 4 atau kelas 2 kelas 8 semester 2. Ya, tapi di kitab Bughyatul Takrib itu pembahasan puasa dibahas setelah materi zakat. Nih, sebagaimana kemarin kita sudah selesai membahas materi zakat. Langsung saja pada pembahasan materi puasa ya. Kita akan mentarjem kemudian lanjut pada pembahasan. Baik. Kita mulai dari syarat wajib puasa. Wa syaraitu wujubis syiyami arba'atu asya. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama adalah al-islamu. Seorang itu beragama Islam. Kemudian yang kedua wal bulughu. Orang ketika sudah mencapai akil balik. Yang ketiga wal aqlu. Berakal. Ya, berarti tidak sedang dalam keadaan gila atau mungkin pingsan dan sebagainya. Kemudian yang keempat wal qudratu 'ala shaumi. Mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Ya, berarti ini sehat gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kita membahas pada fardu puasa. Wa faraidu wujubis shaumi arba'atu asya'a. Fardu puasa ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wal imsaku 'anil akli wasyurbi. Menahan dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga wal jima'i, ya, menahan dari jima' atau hubungan suami istri atau seksual. Kemudian yang keempat wata'ammudil qai'i, yaitu menahan dari menyengaja muntah. Ya, kita tahu bahwasanya di poin 2, 3 dan 4 ini adalah bisa, kalau biasanya kita menemui materi di buku paket itu pembahasannya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Memang benar makan, minum, berjima, menyengaja muntah itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu. Lalu ya, kalau tadi sudah disebutkan beberapa yang bisa membatalkan puasa ya dari poin 2, 3 dan 4 pada slide sebelumnya, maka di sini kita akan membahas lebih rinci terkait apa saja yang menjadi pembatal suatu puasa. Ya. Walladzi yuftiru bihi shaimu 'asharatu asya'a. Yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Ya, yang pertama ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Sampainya suatu benda dengan sengaja ke dalam perut atau kepala. Ya, jadi bisa memasukkan makanan atau zat cairan ya yang dimana ditujukan ke perut ya ataupun kepala. Kemudian yang kedua wal khuqnatu fi ahadis sabilaini. Suntikan lewat 2 jalan. Ya, ini maksudnya dubur dan kubul. Kemudian yang ketiga
wal wata'u amdan fi farji, afwan ya. Yang ketiga adalah wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja ya. Jadi memang bukan karena sakit tapi memang menyengaja untuk muntah, maka itu adalah yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, wal watu'u amdan fil farji, berjima ya, afwan tadi ya, berhubungan suami istri dengan sengaja ya, maksudnya dilakukan pada siang hari sehingga bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, wal inzalu an mubasyaratin, keluarnya mani karena persentuhan. Jadi ini maksudnya adalah ketika melakukan suatu sentuhan dengan lawan jenis atau dengan melakukan perangsangan ya dari orang lain ataupun sendiri. Kemudian yang keenam, wal haidhu ya, ini bagi perempuan ya, ketika datang haid maka puasanya batal. Kemudian yang ketujuh, wan nifasu, ketika seorang setelah melahirkan ya, perempuan, seorang ibu setelah melahirkan ya, mereka mengalami masa nifas ya, maka mereka tidak wajib atau nggak boleh untuk berpuasa. Kemudian yang kedelapan, wal jununu wal i'mala kullil yawm, wal jununu ya, yang kedelapan menjadi gila ya, berarti hilang kesadaran ya, dia nggak sadar apakah dia muslim atau tidak, dia wajib sholat atau tidak, maka dia tidak boleh untuk berpuasa. Maka ketika orang gila berpuasa maka batal puasanya ya, tidak sah. Kemudian yang kesembilan, wal i'ma'u kullal yaumi ya, pingsan setiap hari. Jadi memang di sini orang pingsan ya, maka otomatis dia kehilangan kesadaran. Jadi orang pingsan itu sudah otomatis batal puasanya ya. Kemudian yang ke-10, wariddatu ya, itu murtad. Jadi seorang muslim yang keluar dari agama Islam. Jadi dia otomatis juga puasa yang telah dilakukannya menjadi batal. Baik, ini ada pembahasan terkait sebab batalnya puasa. Selanjutnya kita bahas pada sunnah-sunnah puasa. Ya, wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a, dianjurkan ya ketika berpuasa melakukan 3 hal ya. Kalau dianjurkan berarti ini disunahkan ya, maksudnya ya, kita disunahkan ketika berpuasa untuk melakukan 3 hal berikut ya. Yang pertama, ta'jilul fitri ya, takjil atau menyegerakan berbuka ya, bukan takjil makanan tapi takjil yang diartikan menyegerakan berbuka ketika sudah mengetahui waktu untuk berbuka puasa atau terbenamnya matahari. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur ya, jadi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, ini sunnah ya. Kemudian yang ketiga, wa tarkul hujri minal kalami, meninggalkan perkataan buruk ya, yang dimana itu perkataan pasti kita tahu ya, buruk itu, perkataan buruk adalah perkataan yang tidak disukai oleh Allah ataupun mungkin sama manusia, ini dimana itu juga bisa menyinggung perasaan dari manusia yang lain. Lalu selanjutnya adalah waktu-waktu yang terlarang seseorang untuk berpuasa ya. Wa yahrumu shiyamu khamsati ayyam ya, diharamkan berpuasa pada 5 hari. 5 hari itu apa saja? Baik, ayyamul aidani,
2 hari raya. Jadi 2 hari raya ini pasti paham ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Kemudian ya ini dua hari ya. Kemudian yang 3 harinya apa? Yang 3 harinya adalah wa ayyamu tasyriki salah satu. 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Setelah 1 hari setelah Idul Adha. Nah, selanjutnya wa yukrahu shaumu yaumi syakki. Dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Hari syak itu apa? Hari syak itu hari yang diragukan. Nah, ragukan misal apakah masih 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan, masih ragu-ragu, maka pada hari itu kita dimakruhkan untuk berpuasa. Lalu illa ayyuwafiqa 'adatan, kecuali hari itu sudah menjadi kebiasaan, au yusalluhu bima qablahu, atau menyambung puasa sebelumnya. Maka ini menjadi suatu pengecualian pada hari Syak. Nah, ini adalah tadi ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan. Jadi waktu-waktu yang terlarang untuk kita melakukan puasa. Dimakruhkan itu memiliki arti bahwasanya mendekati haram, sebaiknya kita tinggalkan, begitu ya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang berjima di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini adalah salah satu hal yang diharamkan ya, atau dilarang untuk dilakukan ketika di siang ya, siang hari. Kalau malam hari ya terserah, tapi kalau siang hari bulan Ramadan kita diharamkan untuk melakukan jima. Nah, ini khusus untuk yang sudah suami istri ya, kalau belum jangan. Oke, lalu paragrafnya adalah wa ma wati'a fi nahari ramadhani 'amidan fil farji. Siapa yang dengan sengaja bersenggama atau berjima di siang hari bulan Ramadan, fa 'alaihi al-qada'u wal kaffarat. Ya, maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasa di hari yang lain dan membayar kafarat. Atau apa kafaratnya? Kafarat di sini bisa diartikan fidyah ya. Kafarat yang bagaimana yang harus kita bayarkan gitu ya, fidyah yang bagaimana yang harus kita bayarkan ketika seorang melakukan pelanggaran ini ya. Di sini disebutkan wahya itqu raqabatin mu'minatin, yaitu harus membebaskan satu budak mukmin ya, budak yang mukmin. Nah, tapi saat ini jarang ya, atau mungkin bahkan tidak ada sistem perbudakan pada zaman saat ini. Maka ada alternatif yang lain yang Allah berikan, yaitu fa'ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in. Ya, ketika nggak bisa menemukan satu budak mukmin, maka dia harus berpuasa 2 bulan. Ingat, 2 bulan berturut-turut ya. Bisa dibayangkan pelanggarannya 1 hari, tapi kafarat yang harus dilakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. 2 bulan ya, kalau Ramadan kan 1 bulan, ini 2 bulan ya, maka sangat berat ya. Tapi tidak lebih berat siksaan di neraka nanti ya. Lebih baik kita bayarkan, kita tebus dosa-dosa kita di dunia daripada di neraka, begitu. Lalu ya kalau nanti nggak mampu juga 2 bulan berturut-turut, ini nggak sanggup nih ya, maka ada alternatif lain, yaitu fa'il lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Apa itu? Ya, dia harus memberi makan 60 orang miskin ya. 60 orang miskin harus diberi makan. Tapi kalau nggak mampu lagi bagaimana? Nggak ada pilihan lagi, ini yang terakhir ya.
Nah, jadi yang di sini masih ada lanjutannya, 60 orang miskin ini likulli miskinan muddun ya, diberi satu ya, setiap orang miskin tadi diberikan sebanyak 1 mud makanan. Nah, 1 mud itu berapa? 1 mud itu sekitar 6 ons ya, dari bahan makanan pokok atau beras. Insya Allah bisa dipahami ya terkait yang pembahasan problem ini ya. Kemudian selanjutnya kita membahas orang yang meninggal ya. Ketika ada orang yang meninggal tapi dia masih punya tanggungan puasa, apa yang harus dilakukan? Baik ya, kita akan bahasnya. Wa man mata wa alaihi shiyamun min Ramadhan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya tanggungan puasa Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Ya, maka harus dikeluarkan makan atas namanya untuk tiap hari. Ya, jadi yang mengeluarkan makan ini adalah walinya atau anaknya. Nah, berapa yang diberikan maka sama ya tadi 1 mud. Lalu kita akan membahas orang tua yang tidak mampu berpuasa. Ya, orang tua yang tidak mampu berpuasa ini kita pada bait yang ini disamakan juga pada orang yang sakit ya, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Maka nanti hukumnya sama di sini ya. Mereka harus ngapain di sini sama. Ya. Wasyaikhu idza ajaza 'ani shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Orang tua yang sudah sepuh ya, udah tua banget ya, udah tua renta, udah nggak kuat lagi untuk puasa. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, walaupun dia mungkin ya belum tua-tua banget ya mungkin ya. Maka dia juga yang tidak mampu untuk berpuasa lagi, maka dia tidak boleh untuk berbuka. Maksudnya boleh untuk tidak berpuasa. Gimana mereka harus memberi makan orang miskin setiap hari 1 mud. Nah, ini ketentuannya sama ya. Sebanyak 60 hari ya. Selanjutnya bukan 60 hari, 60 orang miskin. Selanjutnya adalah bagaimana kalau nanti ada wanita hamil dan wanita menyusui. Baik, kita bahas. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Wanita hamil dan wanita menyusui ya, apabila dia khawatir atas keselamatan dirinya, aftarata wa alaihima qada'u fa in khafata 'alal auladihima. Dan apabila mereka berpuasa maka mereka berdua boleh ya, maksudnya anak yang bayi tadi ya, boleh berbuka ya. Mereka maksudnya ini adalah orang yang hamil ataupun orang yang menyusui ya, maka boleh berbuka atau tidak berpuasa ya. Dan harus ya mengqadha puasanya pada hari yang lain di selain bulan Ramadan maksudnya ya. Aftarata alaihimal qada'u wal kafaratu an kulli yawmin muddun wa huwa ritlun wa sulusun bil iraqi. Tapi nanti apabila keduanya khawatir pula akan keselamatan anaknya ya, ini afan ya, kalau nanti dia masih hamil, dia mungkin seorang ibu tersebut kehamilannya itu lemah ya, maksudnya lemah itu rentan untuk terjadinya keguguran ketika dia memaksakan diri untuk melakukan puasa.
ya, maka maka dua orang ini, yaitu ibu yang hamil ataupun yang menyusui ini, wajib mengqadha ya, dan membayar fidyah tiap hari 1 mud, yaitu 1/3 ritel ira. Ya, tadi sudah Ustazah sebutkan di awal bahwasanya 1 mud itu sekitar 6 ons makanan pokok. Selanjutnya ya, bagaimana jika nanti ada orang sakit dan musafir? Ya, di sini disebutkan wal maridu, orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang bersafar, safaron tawilan, yang safarnya itu jauh, yutri wa yaqdiyani, maka wajib mengqadha puasanya ya, puasa yang telah sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Dia nggak wajib berpuasa ya. Jadi orang yang sakit ya, atau mungkin masuk angin gitu ya, lemes banget, atau kena tipes gitu ya, sehingga dia nggak mampu untuk melakukan puasa pada hari bulan Ramadan tersebut, maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Nah, tapi sebagai gantinya dia diwajibkan untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya pada hari selain bulan Ramadan. Tapi ya, kita paham bahwasanya adanya orang yang sakit, kemudian adanya orang yang safar, orang ibu menyusui, ibu yang hamil, nah, atau orang-orang terhalang lainnya, disebutkan oleh Allah sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau kita itu tetap melaksanakan puasa ya, atau puasa Ramadan di sini maksudnya ya. Kenapa? Karena itu lebih baik gitu. Masya Allah, kenapa? Karena pahala yang kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada kita menggantinya di bulan di hari-hari bulan selain Ramadan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas satu aktivitas yang sering orang lakukan, di mana hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Baik, wal i'tikafu sunnatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Ya, di sini sunnah yang sangat dianjurkan ya. Mustahabbatun walahu syaratanin. Dan i'tikaf itu punya 2 syarat ya. Syarat i'tikaf apa saja? Ya, ada 2. Yang pertama an-niyatu. Harus berniat terlebih dahulu. Kemudian walubutsu fil masjidi, tinggal dan menetap di dalam masjid. Jadi 2 syaratnya ini. Nah, dilanjutin pula di dalam paragraf ini, wala yakhruju minal i'tikafi al-manzuru illa li hajatil insani au udrin min haidin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu wa yabtulul bil wata'i. Jadi seorang tidak boleh keluar dari iktikafnya yang dia nazarkan kecuali karena ada keperluan manusia atau ada uzur seperti haid atau sakit yang tidak mungkin untuk tetap berada di masjid. Yang maksud yang bagian tidak boleh keluar dari iktikaf yang telah dinazarkan, nah itu maksudnya ketika orang sudah bernazar pada bulan Ramadan tahun sekian, dia akan melakukan iktikaf, maka itu hukumnya menjadi wajib. Yang hukum awal iktikaf sunnah berubah menjadi wajib karena seorang tersebut bernazar. Tapi ketika pas waktu nazar tersebut orang tersebut mengalami uzur ya, uzur syar'i, mungkin haid atau mungkin ada keperluan lain dengan manusia-manusia yang lain ya, maka berbeda lagi hukumnya, tetap menjadi sunnah. Dan iktikaf itu menjadi batal ketika terjadi hubungan intim, jadi hubungan antara suami dan istri, begitu hubungan.
Baik, insya Allah ini saja materi kita tambahan pada materi semester antum ya. Sebenarnya tadi Ustazah sampaikan materi puasa itu sudah kita dapatkan di semester 8, hanya saja pada materi kitab baru kita dapatkan di kelas 9 gitu, sehingga harus Ustazah sampaikan juga pada materi ini karena memang ini adalah suatu amanah. Baik, semoga dengan kita belajarnya materi puasa ini bisa menambahkan keimanan kita, bisa menambahkan sakofah Islam kita terkait puasa, dan kita bisa mengaplikasikan puasa Ramadan itu dengan baik dan benar. Ya, kurang lebih dan Ustazah mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.